Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalne. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19. Kita ketahui sudah hampir setengah tahun lamanya virus ini berada di muka bumi. Ya, yang kita ketahui sejak akhir 2019 virus corona ini ditemukan di Wuhan, China. Dan sekarang sudah di bulan Mei, ya sudah memasuki Juni, ya sudah hampir setengah tahun virus ini menyebar ke seluruh dunia dan sangat cepat. Pasti teman-teman sudah banyak yang berpikir apakah virus ini bisa hilang dari kehidupan kita ataukah kapan pandemi ini bisa berlalu. Nah, dalam video ini kita akan membahas kapan virus corona akan berlalu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sudah di-subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe dulu dong. Nah, langsung saja teman-teman, saya sudah mengumpulkan beberapa materi tentang virus COVID-19 ini. Di sini saya sudah membaca beberapa artikel tentang prediksi kapan virus corona ini akan berlalu. Teman-teman, ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini akan berhilang pada tanggal 29 Mei 2020. Kalau kita lihat data sekarang di Indonesia, pertumbuhan orang yang terinfeksi positif COVID-19 ini itu hampir 1000-an sehari ya. Nah, kalau prediksinya tanggal 29 Mei kayaknya sepertinya agak sulit ya. Oke, prediksi itu kita skip. Ada juga prediksi dari hasil riset dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, di mana di sini menyebutkan bahwa wabah virus corona berakhir di Indonesia pada Juni 2020. Sudah hampir ya Juni 2020. Kalau Juni 2020, semoga ya kalau Juni 2020 berarti teman-teman yang WFH atau work from home akan kembali bekerja seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Dan yang LDRan, yang jauh dari keluarga, nggak bisa pulang kampung, sudah bisa kembali seperti biasa di Juni 2020. Kalau virusnya hilang ya. Amin ya robbal alamin. Ada juga prediksi dari Singapore University Technology and Design atau SUTD yang menyebutkan bahwa wabah corona di Indonesia itu akan berakhir pada tanggal 23 September 2020. Sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan lagi teman-teman. Ini kan prediksi, namanya manusia hanya bisa berprediksi, kita tidak tahu aslinya seperti apa. Kalau betul-betul akan hilang di tanggal 23 September 2020, berarti kita masih akan work from home itu sekitar 4 bulan lamanya. Ya, kita produktif saja di rumah ya. Dan kalau akan betul-betul hilang di tanggal itu, berarti alhamdulillah tidak sampai lewat di tahun 2021. Sudah siap? Nah lanjut, ada juga yang mengatakan bahwa wabah virus COVID-19 ini akan hilang di akhir 2020. Kalau di akhir berarti sekitar November atau Desember 2020. Berarti 1 tahun lamanya virus ini akan menginfeksi seluruh dunia, terutama di Indonesia ya. Dan semoga saja kita semua tetap bisa bertahan dan survive menghadapi pandemi ini. Nah teman-teman, itu tadi prediksi. Prediksi itu kan bisa terjadi benar dan bisa juga tidak. Wallahu alam. Nah, saya juga sudah mengumpulkan beberapa referensi cara menghilangkan virus corona. Nah, di sini sudah ada beberapa opsi. Yang pertama itu cara menghilangkan virus corona dari muka bumi adalah dibantu dengan perubahan cuaca. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa mungkin virus corona ini akan hilang jika terjadi peningkatan suhu di muka bumi. Tapi ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, toh negara-negara yang mungkin suhunya panas itu tetap terkena wabah virus COVID-19. Jadi, ini juga belum bisa dipastikan. Cara yang kedua adalah virus tak lagi memiliki calon inang untuk diinfeksi. Berarti semua orang sudah terkena virus ini dan bertahan, tetapi virus itu ingin menginfeksi orang lain, tapi semuanya sudah kena. Dan semua orang sudah punya sistem imunnya untuk melawan virus tersebut. Berarti serem juga ya, semua orang harus terkena dulu. Kalau konsepnya seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini mungkin kurang lebih
seperti meningkatkan sistem imun kita. Kalau kita sudah kena, kita bertahan dan tidak akan kena lagi. Tapi kan ada juga orang-orang yang sudah kena, terus sembuh, terus kena lagi. Nah, gimana tuh? Berarti tetap ada kemungkinan ada kemungkinan kita akan terkena lagi virusnya walaupun kita sudah pernah terkena. Nah, ya cara ini juga mungkin cukup sulit ya, seperti itu. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan physical distancing. Sekarang teman-teman, orang-orang sudah mulai menjaga jarak, ya sudah mengeluarkan keluar rumah dan sudah menggunakan pengaman seperti masker ya. Nah, physical distancing ini juga mungkin ketika virus ini tidak benar-benar hilang dari muka bumi, itu akan menjadi the new normal. The new normal maksudnya apa? Kehidupan normal yang baru. Kalau selama ini normal kita itu keluar nggak pakai APD, mungkin sekarang kita keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, kalau perlu pakai face shield ya, seperti itu. Belajar di kelas pakai face shield. Itu mungkin kondisi normal yang baru. Sudah siap belum? Saya nggak bisa membayangkan ya kondisinya seperti itu, tapi tidak bisa dipungkiri juga. Mungkin ketika virus ini terlalu lama berada di muka bumi dan kita tidak bisa berdiam diri saja di rumah dan harus beraktivitas, ya pilihan ini bisa menjadi salah satu solusi sih supaya kita terhindar dari cara ini, dan itu bisa menjadi kehidupan normal yang baru atau the new normal. Nah, cara yang berikutnya bagaimana menghilangkan virus ini adalah ditemukannya antivirus. Nah, sekarang sudah, kalau dari materi ini yang saya dapatkan, sudah ada sekitar 10 jenis obat yang sementara diuji untuk menghilangkan virus COVID-19 dan hasilnya belum dikeluarkan. Kita berdoa saja semoga antivirus ini segera ditemukan dan bisa segera menghilangkan virus COVID-19 dari muka bumi. Kalau kita belajar dari virus-virus, contohnya virus HIV yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan antivirusnya ya, virus ini tetap ada. Cuman kan kalau HIV itu menyerang orang-orang yang nakal ya, yang berhubungan bebas, terus menggunakan jarum suntik, itu kan memang karena dia ada perilaku yang dia lakukan yang menyimpang sehingga itu menginfeksi dirinya. Cuman kan kalau virus corona ini nggak pandang bulu, siapa aja kalau berinteraksi dengan orang, itu kita akan mudah tertular. Berarti caranya adalah dengan menggunakan APD dan mengurangi kontak dengan orang lain. Tapi kita berdoa semoga saja antivirusnya bisa segera ketemu dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasa. Dan yang terakhir, cara yang terakhir menghilangkan virus ini adalah ditemukannya vaksin, ya, agar vaksin ini bisa diberikan kepada orang-orang yang belum terkena virus COVID-19 dan bisa meningkatkan imunnya untuk melawan virus ini. Walaupun mungkin tidak 100% ya, contohnya sudah beberapa vaksin yang waktu kita bayi dimasukkan ke dalam tubuh kita dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, harapannya vaksin-vaksin untuk virus corona ini juga bisa ditemukan agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Nah, teman-teman, itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya, biar saya makin semangat buat konten. Dan boleh di dislike kalau teman-teman merasa video ini nggak bermanfaat. Oke teman-teman, saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya Ahmad, dan jangan lupa ketemu di video-video berikutnya. Salam Jamalet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.